Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandy Aradita dengan NPM 2478263. Oke, baik. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas video yaitu mengenai Basic of Ansible. Itu pada penugasan lab session 11 ya. Di sini yang pertama-tama tujuan itu adalah menjelaskan konsep dari Ansible tersebut. Lalu yang kedua itu membedakan Ansible dan script Python untuk network automation. Lalu mengidentifikasi komponen utama dalam arsitektur Ansible. Lalu membaca dan memahami struktur dasar playbook Ansible. Nah, di sini ada sedikit pengertian ya apa itu dari Ansible. Nah, jadi Ansible itu adalah orchestration tools atau automation engine yang digunakan untuk mengkonfigurasi sebuah perangkat jaringan, lalu melakukan provisioning, lalu melakukan orchestrative flow, lalu melakukan audit dan compliance. Lalu juga ada di sini untuk Ansible itu dia memiliki sebuah karakteristik itu adalah agentless. Itu di sini penjelasannya tidak perlu instalasi software ya, karena dia sudah menggunakan SSH. Jadi kita itu perlu yang namanya SSH dari setiap switch ya. Jadi setiap switch ini dia wajib memiliki yaitu namanya SSH, karena untuk melanjutkan berjalan di atas Python lah kayak gitu kan. Lalu dia juga bersifat deklaratif dan menggunakan YAML. Lalu mendukung otomatisasi dengan berbagai modul. Lalu untuk environment itu dengan skala besar. Nah, di sini ada penjelasan ya perbedaan dasar dari Ansible dan Python script. Nah, untuk Python script ini sendiri itu ada imperatif ya, adalah imperatif. Itu dia bisa menjalankan langkah-langkah secara berurutan. Lalu programmer itu bisa mengatur sendiri dari untuk koneksinya seperti error handling dan looping. Lalu bisa mengirim konfigurasi tanpa memeriksa state. Nah, juga digunakan untuk logika kompleks, debugging, validasi sehingga parsing data. Kalau untuk Ansible sendiri itu dia deklaratif dan state based, karena dia di sini menggambarkan state akhir yang diinginkan dan tidak perlu menulis logika koneksi atau loop, dan juga memiliki konsep idempotensi. Itu dia tidak mengulang untuk proses jika sudah sesuai. Nah, untuk parallel execution otomatis, lalu ada cocok untuk deployment konfigurasi berskala besar. Nah, di sini bisa kita lihat ada komponen utama dari Ansible. Untuk komponen utama dari Ansible ini sendiri ya, untuk komponennya ada dibagi 4. Yang pertama adalah controller node, lalu manage node, lalu ada inventory node, lalu ada modul. Untuk deskripsinya ada di sini ya. Untuk control node itu sendiri di sini host tempatnya Ansible dijalankan, lalu komponennya dia menggunakan ada komponen lain ya. Di sini ternyata bukan 4 ya komponennya, ternyata ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ada 8 komponen. Nah, yang kelima ada plugin, lalu playbook, text dan facts. Untuk deskripsinya sendiri dia memiliki penjelasan yang sendiri ya. Kalau untuk controller node itu host template Ansible dijalankan, lalu manage node itu adalah perangkat yang dikonfigurasi. Untuk inventory node itu daftar device, lalu ada IP, kredensial dan group. Untuk modul itu sendiri dia ada fitur Ansible untuk menjalankan teks tertentu seperti use fetch ya, yang nanti dia ada otomatis terbuat, lalu ada io config, lalu ada napalm install config. Lalu untuk plugin ini dia ekstensi tambahan termasuk napalm plugin. Lalu untuk playbook itu file YAML yang berisi kumpulan teks, lalu ada teks juga ya, itu single action dalam playbook. Ada fetch itu adalah informasi dari perangkat ya. Misalnya kita sudah menjalankan sebuah file yang untuk kita jalankan playbook ini tersebut. Nah, dari fetch itu misalnya di sini kita nanti membuka fetch dari switch 1 ya. Nah, di situ informasinya terlihat gitu kan. Lalu di sini yang pertama ada format file inventory. Jadi untuk inventory dalam YAML itu dimulai dari
semua yang berisi dengan children. Lalu di sini kita akan masuk ke bagian Ansible Playbook dulu aja ya. Ini untuk get fetch YAML-nya, kita masuk ke Docker. Bentar, ini agak nge-lag ya. Ya, kita matiin dulu. Oke, detik lagi. Oke, sebentar. Nah, ini masih nggak mau dibuka ya. Oke, sebentar ya. Oke, baik. Di sini udah ya. Tadi saya restart semua, baru dia bisa masuk. Nah, sini kita cek dulu. Sebelumnya saya membuatnya ada di home ya. Nah, di sini sudah ada. Yang pertama kita di sini get fetch YAML ya. Untuk Ansible Playbook, kita Ansible Playbook untuk get fetch YAML, get fetch. Ini udah ada ya, coba kita cat apa isinya. Get fetch .yaml. Get fetch. Oh iya, salah yang tulisannya. Nah, ini adalah isi dari file get fetch YAML saya ya. Kita sesuai dengan yang ada di tugas, karena di sini untuk playbook itu sendiri dia memerlukan nama, lalu host, lalu getter fetch, dan teks dari yang akan kita save ya saat menjalankan playbook. Nah, ini kita sudah sesuai. Nah, seperti ini ya. Lalu ada nama, ini sama persis yang ada di sini. Itu sama persis. Lalu yang pertama itu kalian juga perlu diingat ya, menginstal Ansible, karena kalau kalian nggak install Ansible itu nggak bakal bisa ya jalan. Nah, berhubung di sini saya sudah install, mungkin kita skip aja karena penginstalan seperti ini membutuhkan waktu juga ya. Lalu untuk di langkah kedua ini itu menyusun file inventory, sesuaikan atau buat ulang file inventory untuk digunakan dengan Ansible. Lalu pastikan pada file inventory terdapat grup all dan terdapat subgroup untuk router maupun switch. Nah, kita lihat ya. Coba kita clear dulu aja. Clear. Oke. Apa tadi nama filenya? Menyusun file inventory. Inventory JSON apa YAML? YAML ya. Harusnya YAML. Kita cat inventory YAML. Nah, ini ya, ini adalah apa namanya, ini adalah isi dari file inventory YAML ya. Nah, ini adalah ada grup-grupnya ya, lalu ada childrennya juga, router dan host. Nah, ini ada untuk ngejalanin SSH ya, karena untuk ngejalanin SSH juga dia perlu dimasukin ke sini agar dia membaca. Lalu ini password dari SSH, ini IP-nya, dan itu sama semua ya untuk dari router 1 sampai switch 6 dia sama semua. Jadi tujuan untuk cat inventory YAML itu sendiri, dia memunculkan nanti itu hasil pas saat kita merunning di bagian playbook. Itu dia bisa ngeluarin dari grup switch yang kita buat.
Misalnya di sini kan kita buat 6, nanti dia akan keluar yang 6 ya, dan sub switch-nya itu ada 2 di sini, 1 dan 2. Nah, jadi untuk intinya ya, di sini untuk router itu dia ditugaskan untuk playbook itu menargetkan sebuah switch. Jadi S1 dan S6 ini, S1 sampai S6 ini dia akan dikerjakan secara masing-masing ke host yang punya IP address itu sendiri untuk username dan password SSH serta Ansible connection. Untuk network CLI itu biar lebih biar lebih Ansible-nya terkoneksi seperti akses CLI. Lalu Ansible network itu untuk kegunaannya kayak misalnya menandakan device ini Kisco iOS sehingga model Kisco iOS itu dapat digunakan seperti itu. Ini kan ada nih, nah ini Kisco iOS. Lalu jadi kita lihat lagi ya selanjutnya. Ini tadi kita masuk ke file inventory. Lalu di langkah ketiga ini kita membuat playbooknya. Nah di sini kita menjalankan file untuk menyimpan fetch JSON. Nanti dia keluarnya S1 sampai S6 ya, seperti itu. Nah di sini kita pertama-tama akan cek dulu. Sebar saya clear dulu biar kelihatan jelas. Clear. Get apa tadi? Playbook get version ya, kita buat masuk ke get version dot. Nah jadi isi dari get version YAML saya ini ada name show yang mengambil sebuah fetch lalu menyimpan JSON untuk hostnya, lalu getter fetch text menjalankan, lalu menampilkan sebuah nama. Jadi untuk playbook dia itu bisa menargetkan host dari grup switch. Teks pertama itu bisa menjalankan show version menggunakan modul Kisco iOS command, lalu outputnya itu ditampilkan ke terminal. Selain itu untuk playbooknya itu sendiri dia dapat mengambil fetch dari perangkat dengan iOS fetch yang menyimpan file JSON per perangkat yang setelah kita setting namanya ya tadi ya. Kita kan tadi setting fetch dari switch router 1 sampai dari switch 1 sampai switch 6. Untuk router yang cuma satu ya. Nah, di sini saya ingin coba menjalankan file playbook ini. Kita clear dulu. Nah, kita jalanin menggunakan perintah menjalankannya itu dia menggunakan perintah saya lupa menjalaninya. Kita cek sebentar di bagian Ansible dulu ya, depannya Ansible playbook inventory, lalu
kita mencoba menjalankan. Oh ya, saya juga lupa ya memberitahu, itu sebelumnya saya juga udah ngebuat, kemungkinan hasil nanti dia tidak satu-satu ya untuk di akhir, mungkin 00, tapi di sini saya jelaskan sedikit tentang untuk hasil dari runningnya. Kita tunggu dari hasil running ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Jadi nanti itu kita setelah playbook ini yang kita jalanin ini, kita running ini selesai, itu akan ada yang nama file dari output tersebut yang bernama fetch ya. Jadi untuk dibuatnya file JSON dari fetch 1 sampai dari switch 1 sampai switch 6, lalu ada fetch dari router 1 itu sendiri ya, JSON. Nah, di sini ya membuat bacaannya. Nah, ini canget. Ini tandanya baru dibuat ya berarti ya. Kalau harusnya dicangetnya ini 0 ya kalau udah dibuat gitu kan. Nah, jadi kita di sini akan melihat nih satu dari isi file. Coba kita lihat dulu ya. Nah, jadi yang barusan kita buat itu adalah ini. Nih ya, fetch 1 JSON, lalu 2, 3, 4, 5, 6 dan router 1 ya kalau nggak salah ya. Tadi kita masukin ya router 1 nya, get fetch harusnya ada sini. Kalau nggak ada berarti kita tadi nggak ngebuat ya. Oke, dari sini coba kita fetch. Kalau di yang ini JSON. Nah, ini nih ada hasil dari yang kita munculin untuk yang telah kita buat ya. Nah, ini hasil yang telah kita buat dari tugas kita ini. Nah, jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Mohon maaf jika masih ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.